Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Alhamdulillah pada siang hari ini, sore hari waktu kita di Tanah Papua, kita kemudian dapat bertemu melalui tatap maya dalam aktivitas perkuliahan kita khusus kelas B. Karena ada kelas A yang sudah sama berjalan dengan kita semua dan juga kelas B yang sekarang berjalan sebagaimana yang kelas A tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mata kuliah kita adalah metodologi penelitian Namun konsentrasi kita adalah pada pendidikan agama Islam kepemimpinan transformatif, bukan konsentrasi ya. Jurusan kita pendidikan agama Islam, namun distingsi kita adalah kepemimpinan transformatif. Oleh karenanya sebuah peluang bagi kita untuk kemudian bisa belajar bersama-sama, bisa belajar dalam kaitan dengan metode penelitian. Ini karena kita mungkin menggunakan Zoom yang Zoom yang terbatas, sehingga kemudian fitur-fiturnya tidak secara lengkap. Padahal andai kata ini bisa saya tayangkan melalui share screen, maka kemudian akan sangat bagus untuk kemudian kita bisa melihat secara detail. Coba saya lihat dulu, mudah-mudahan saya bisa set up ini. Sebentar, mana ini? Make host. Yes. Oke. Mudah-mudahan suara saya terdengar sampai di gadget teman-teman sekalian. Izinkan saya share screen, ya ini sudah bisa share screen. Kita mulai dengan satu format pembelajaran di mana ada yang disebut dengan OSF. Ya, OSF ini adalah satu platform yang Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, apakah share screen saya terlihat di gawai ataupun di laptop Anda semua? Ya, terlihat, Pak Prof. Oke, ya, jadi ada OSF. Di OSF ini saya sudah menyimpan satu bahan belajar kita. Bahan belajar di sini saya masukkan email dulu. Ya, di sini bahan belajar kita saya sudah simpan untuk kelas yang A, namun Anda boleh pelajari juga. Hanya saja ini konteksnya adalah dalam rangka pengayaan mata kuliah kita. Ya, khusus untuk materi-materi dari kelas B Raja Ampat ini kemudian nanti Anda akan saya buatkan tersendiri. Jadi ini metodologi penelitian pendidikan agama Islam, kepemimpinan transformatif. Di sini ada 8 materi, 8 pekan, dan saya juga di kelas yang sama ini akan bersama-sama dengan Anda itu juga selama 8 pekan. Ya, sebab saya bersama Anda dengan 8 pekan, oleh karenanya berarti di sini adalah sejatinya juga akan saya simpan 8 pekan, namun boleh jadi akan lebih. Itu yang pertama. Jadi Anda silahkan lihat ini alamatnya. Nanti alamat ini akan saya teruskan ke Bapak Dr. Sudirman untuk kemudian Anda lihat itu ada OSF itu. Ya, saya stop share screen di sini. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan melihat apa yang menjadi aktivitas kita ya di semester
ini di mana kemudian tentu kita perlu berbasis yang namanya output ya, sebab sekarang pendidikan kita juga adalah berbasis pada output. Istilah bahasa Inggrisnya adalah outcome based education. Dari outcome based education ini kemudian bisa menjadikan kita untuk sampai pada pencapaian ataupun kemampuan tidak lagi hanya sekedar tugas, tetapi di sini juga sejatinya adalah latihan-latihan untuk memampukan Anda semua dalam kaitan bisa menguasai pelajaran yang ada ataupun materi belajar di pasca sarjana ini. Dalam kaitan dengan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kemudian saya share screen kembali. Ya, apa yang harus kemudian kita pelajari atau apa yang harus kita latihkan? Yang pertama, saya mulai dari UTS. Ya, pertama, ujian tengah semester Anda itu kemudian ditandai dengan aktivitas antara lain. Ya, pertama Anda buat abstrak. Abstrak ini 150 sampai 200 kata. Ya, tidak ada masalah. Dalam bahasa Indonesia juga nggak masalah. Kita mulai berlatih dulu. Ya, buat abstrak. Lalu kemudian Anda presentasi. Presentasi ada pilihan live by Zoom, boleh juga direkam ke video. Ya, setelah direkam ke video, unggah ke Google Drive. Ya, jadi supaya kemudian nanti dikirimnya tidak videonya, tetapi link Google Drive supaya saya dan Pak Dr. Sudirman itu bisa melihatnya. Ujian tengah semester ini juga Anda buat PowerPoint. Ya, ingat PowerPoint, bukan PowerWord. Ya, banyak di antara kita biasanya ketika menulis sebuah PowerPoint justru yang menjadi masalah adalah karena menulisnya dalam bentuk PowerWord. Ya, itu. Ya. Ini ujian tengah semester kita. Lalu kemudian selanjutnya aktivitas setiap pekan. Ya, Anda perlu melakukan book review. Apa itu book review? Adalah Anda pilih bukunya. Setelah Anda pilih bukunya, Anda baca. Kemudian tuliskan ringkasan ataupun komentar ataupun bandingan ataupun sandingan dari situ. Ya. 4 ya adalah lengkapi dengan bacaan lain dalam bentuk daftar pustaka. Ya, ini aktif reviewnya. Ya, kurang lebih 2-3 halaman A4 dibuat dalam file Word, diunggah ke grup. Ya. Lalu nama file sesuaikan dengan pekannya. Contoh pekan 1 dan seterusnya. Ya, supaya mudah. Nama mahasiswa, ya, nama mahasiswa, lalu pekan 1 dan seterusnya. Ini aktivitas pekanan kita. Saya tidak akan bertemu dengan Anda di Zoom setiap pekan. Saya akan mengirimkan link video YouTube, lalu Anda boleh nonton dari mana saja dan kapan saja. Tidak harus seperti ini hanya pengantar dan nanti sebagai ujian akhir semester. Ini ujian akhir semester. Anda buat artikel jurnal. Ya, itu kemudian formatnya menggunakan JIRAN, Journal of South East Asia Studies. Linknya akan disiapkan. Nanti
dikirimkan ke Pak Dr. Sudirman, beliau yang akan mengampu dari semua. Jadi ini akan latihan. Ya, sederhananya Bapak Ibu, apapun ditulis kecuali jangan copy paste. Ya, di sini Anda tidak boleh copy paste, tidak boleh nyontek dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau saya mengutip pandangan orang, maka itu disebut dengan mensitasi. Ya, sitasi ya, setiap sitasi maka cantumkan referensi. Ya, jangan kemudian biarkan Anda mengambil ide-ide orang, lalu kemudian dari ide orang lain ini justru Anda tidak kemudian mencantumkan referensi di situ. Lalu daftar pustaka menggunakan model APA. Ya, Anda nanti coba search, gunakan mesin pencari yaitu Google, apa yang disebut dengan APA, American Psychological Associations. Yang berikutnya juga, Bapak Ibu sekalian, akan ada undangan, ya tentu disesuaikan dengan apa namanya kesempatan Anda. Pengayaan kelas, ya ada kelas diklat di situ, ya ada juga kelas training, ya ini sifatnya adalah sunnah muakkad ya. Ya, tidak wajib ini sunnah muakkad. Anda bergabung, alhamdulillah. Kalau tidak bergabung, tidak ada masalah. Ya, namun kemudian yang perlu dilakukan sebagaimana slide-slide sebelumnya. Tonton video, ya, baca buku, ya, baca jurnal dan kepustakaan lainnya. Ya, ini Anda perlu lakukan. Ya, jadi saya kira ini yang menjadi pandangan-pandangan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi dari awal, sekaligus saya besarkan. Jadi khusus untuk ujian tengah semester ini ada 3 kriterianya: abstrak, presentasi, boleh di live by Zoom, boleh direkam ke video. Anda pilih salah satunya. Ini juga pilihan yang lain. Anda boleh buat poster. Ya, tidak harus itu saja. Ya, buat poster presentasi. Ya, Anda boleh buat poster presentasi. Ya, ini pilihan-pilihan untuk ujian tengah semester. Dan nanti apa namanya filenya ini setelah saya unggah ke Zenodo akan saya kirimkan ke Anda semua. Yang kedua, aktivitas setiap pekan ini ada 5 hal yang perlu Anda lihat, ya, di mana ada book review, ya, yang Anda perlu gunakan, ya. Terus kemudian ujian akhir semester, ya, Anda juga sudah tadi terlewat ini aktivitas setiap pekan. Ya, Anda boleh lihat aktivitas setiap pekan di situ. Ya, lalu kemudian setelah aktivitas setiap pekan, Anda boleh lihat UAS, ujian akhir semester. Ya, di sini juga. Lalu yang terakhir ini ada kelas sunnah muakkad. Saya tambahkan Bapak Ibu sekalian terakhir menjadi mahasiswa pasca sarjana. Ya, menjadi mahasiswa pasca sarjana itu pada saat yang sama, ini kemudian Anda harus membaca, ya, membaca, lalu diskusi dan juga menghasilkan luaran, ada output yang Anda akan lakukan. Ya, dari sini kemudian tentu harapan kita bahwa Anda semakin banyak membaca, semakin banyak berdiskusi, ini akan menjadi sebuah kesempatan bagi kita semua untuk menambah apa namanya pengalaman belajar, dan ketika Anda kembali menjadi mahasiswa seorang magister pasca sarjana, alumni pasca sarjana,
Magister MPD, Master MPD itu, maka Anda memiliki kualifikasi yang sudah bagus. Ya, saya kira itu Pak Dr. Sudirman mengawali diskusi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Ya, apa yang terjadi ini adalah merupakan sebuah latihan bagi kita. Ya, tentu saya menyebutkan bahwa ini latihan-latihan. Kenapa? Karena tentu nanti dari kesempatan ini kita bisa belajar banyak hal, dan dalam hal yang sama ya kita kemudian memperkaya hazanah, cakrawala dan sebagainya. Begitu pula nanti pada konteks-konteks kita belajar ini sejatinya adalah jangan terpaku pada kurikulum saja, tetapi Anda kemudian harus proaktif. Itulah yang membedakan mahasiswa pasca sarjana dengan mahasiswa di tingkatan S1. Begitu pula saudara-saudari, Bapak, Ibu sekalian, mungkin semester ini kita belum bisa ketemu tatap muka. Mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan lancar. Di bulan Februari saya bisa berkunjung ke Raja Ampat, dan ini bisa memberikan peluang kita untuk berdiskusi lebih detail, berdiskusi langsung. Hanya saja mungkin dengan apa yang kita bisa lakukan ini pada saatnya adalah tentu kapasitas dan kapabilitas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian meningkat, begitu pula saya, karena saya juga tentunya akan turut belajar bersama-sama dengan Anda semua dalam kaitan dengan kelas-kelas di pasca sarjana. Untuk sementara itu, Pak Dr. Sudirman, dari saya kembalikan. Iya. Terima kasih Pak Prof. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Prof Ismail ini di tengah-tengah kesibukannya ya juga menjalankan kewajiban, karena ini baru tiba ya Prof ya dari Jakarta, karantina dari Turki kalau tidak salah Prof ya. Jadi kesempatan beliau alhamdulillah bertemu pada hari ini. Jadi ini bukan dosen Uni Muda ya, cuma banyak membantu Uni Muda. Mungkin nanti lihat jaketnya, wah ini dosen Uni Muda bukan. Ini dosen asli IAIN, termasuk orang-orang yang pertama merintis IAIN ya. Nah kemudian beliau sekarang tetap di IAIN berhome base sebagai dosen, namun karena dibutuhkan ya di mana-mana, termasuk paling membutuhkan juga itu di IP ya, Institut Para Hikmah ya Indonesia di Makassar, sehingga dia diangkat sebagai wakil rektor 4 ya di sana. Ya, jadi wakil rektor 4, dan juga beberapa kampus antusias juga untuk memakai jasa-jasa beliau untuk meningkatkan kualitas kampus, terutama penulisannya Bapak Ibu. Jadi saya bisa berkarya, mungkin salah satu inspiratifnya juga itu adalah beliau ya, dalam artian bahwa membuat buku, membuat karya ilmiah ya, sehingga mungkin profilnya bisa dibaca di Google Scholar ya, juga ada, Sinta juga ada. Jadi di Sinta ini seluruh Indonesia yang sekitar puluhan ribu dosen itu Pak Prof ini masuk di 50 besar penulis terbanyak ya, dan terindeks di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri ya, Pak Prof ini memang sudah kemarin diberikan ya gelar untuk profesor ya di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Jadi kalaupun nanti ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau di salah satu mata kuliah, juga mungkin ada kesempatan bisa ya
student mobility atau kita berkunjung ke negara-negara orang untuk sebagai dulu studi banding ya, atau belajar di sana, presentasi kita di sana, mungkin nanti bisa diprogramkan ketika memang bisa ya dilaksanakan ya. Namun saat ini sepertinya lebih banyak ke Turki, Prof ya, hampir ya 3 kali sampai 4 kali ke Turki ya dalam ada apa tugas yang sama di sana. Ya. Jadi mungkin bulan 3 ya kalau ada kesempatan mau ikut juga, Prof ya. Boleh kita undang teman-teman, mulai sekarang mungkin kita boleh menabung apa yang dapat kita lakukan nanti. Ya, masih mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat, punya kesempatan 4 semester. Bapak Ibu boleh nanti setelah kita menabung setahun 2 tahun, dulu di 2019 sebelum pandemi ada kandidat doktor kita, kandidat doktor Ruslan, kandidat doktor Hilman Jafar, dan juga kandidat doktor Adnan Firdaus, itu kemudian berkunjung bersama-sama dengan kita semua ke Singapura, Malaysia, Thailand. Tetapi itu karena kan prosesnya panjang ya, menabung dan sebagainya. Boleh jadi adalah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian juga menabung mulai sekarang, sehingga itu bisa dilakukan. Kenapa kita lakukan itu? Dalam rangka memperluas cakrawala kita. Pada saat yang sama juga kita boleh belajar dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Lalu kemudian pada kondisi seperti itu, apa yang baik dari orang lain, lalu kemudian kita pertahankan, lalu kemudian apa yang tidak bagus tentu kita tinggalkan. Ada kaidah usul fikihnya adalah al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal ahzu 'alal jadidil aslah, bahwa kita kemudian mempertahankan apa yang baik, lalu kemudian melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dia lebih baik. Kalau bahasa saya itu adalah inovasi. Jadi apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, as-sabiqunal awwalun, maka kemudian kita lakukan inovasi-inovasi. Tentu inovasi ini dalam aspek pengetahuan, dalam aspek keduniawian. Ya, sebab kalau kemudian dalam soal ibadah mahdah tidak ada lagi inovasi. Kita harus sepenuhnya ittiba, harus sepenuhnya mengikut kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi boleh jadi yang kita inovasi di masjid kita tambahkan karpet, ya. Boleh jadi inovasinya kita pakai pelantang suara. Boleh jadi kita merekam di YouTube untuk ceramah-ceramah dan sebagainya. Boleh jadi kita lakukan hal-hal lain dalam arti inovatif, ya. Tetapi sederhananya adalah yang kita tidak boleh lakukan adalah dalam kaitan rakaat sholat, dalam kaitan dengan soal membaca Quran, itu sudah Qurannya sudah paten, ya, tidak boleh ada penambahan pengurangan lagi. Tapi kalau kemudian kita bikin tulisan sesuai dengan khat yang kita sukai, lalu kemudian kita tambahkan doa di depan, di belakang sebelum juz-juz itu, boleh jadi itu adalah bentuk inovasi. Maka kita bisa lihat adanya mushaf-mushaf sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian juga pada soal metode penelitian. Metode penelitian ini adalah dalam kaitan melakukan inovasi dan penambahbaikan. Ya, saya sebut contoh saja yang paling dekat dari kita semua. Di depan kita ini ada layar monitor handphone, ada di depan kita layar monitor laptop. Ini semua ada LED biru. Ya, kenapa LED biru? Karena sebelumnya ada 2 warna lain. Lalu datanglah seorang sensei, guru besar di Jepang, itu bersama dengan murid-muridnya meneliti, lalu ditemukan LED biru. Hasilnya itu bisa lebih murah, bisa lebih lama dipakai, lebih nyaman untuk mata, ya. Sementara kemudian itulah yang mengubah jalannya sains di dunia dan diberilah hadiah Nobel. Jadi para peraih Nobel itu adalah orang-orang yang kemudian
memiliki kemampuan menghasilkan sebuah informasi ataupun ilmu pengetahuan pada saat yang sama bisa mengubah jalannya dunia. Di masa kolonial, ketika kita masih disebut dengan Hindia Belanda, itu kemudian ada orang Eichmann yang meneliti terkait dengan penyakit beri-beri, dan ini kemudian memberikan solusi bahwa sebuah padi yang masih ada bekatulnya atau apa itu. Ya, nanti dilihat lebih detail, jangan sampai saya keliru menggunakan istilahnya. Tetapi dari hasil penelitian itu lalu kemudian memungkinkan untuk sampai pada terhasilnya sebuah informasi untuk mengatasi penyakit beri-beri di Hindia Belanda di masa itu. Dan akhirnya kemudian diberi hadiah Nobel. Ini menurut saya adalah sebuah capaian yang dapat dilakukan ya dalam kaitan dengan sebuah penelitian. Ya, pada saat yang sama adalah kita tentu harus menghasilkan sesuatu yang baru. Penelitian itu menghasilkan sesuatu yang baru, di mana kemudian ada informasi-informasi yang terbaru dan istilahnya adalah state of the art. Ya, jadi Anda kemudian membaca dalam kaitan dengan itu, saya kembali untuk share screen. Ya, ini karena saya menggunakan laptop baru ya. Sementara laptopnya tidak tersambung dengan headset. Ya, sehingga saya harus pakai double device. Ya, apa yang Anda harus pelajari sekaitan dengan itu, maka penelitian itu perlu menemukan dua hal. Yang pertama adalah state of the art, yang kedua adalah novelty. State of the art ini adalah merupakan penjelasan terkait dengan apa yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Ya, saya tuliskan lebih detail. State of the art ini adalah apa bedanya? Ya, kalau sama, apa persamaannya? Jadi tugas kita mengidentifikasi dari seluruh yang ada dari hasil-hasil bacaan kita, apa persamaan dan perbedaannya. Lalu kemudian ada sesuatu yang baru. Ya, ini populer digunakan di meme-meme biasanya, terutama iklan sebuah makanan biskuit itu, ya ada yang baru nih. Nah, jadi kira-kira kalau mau memahami terkait dengan tadi itu state of the art, ingat iklan Oreo, ada yang baru nih. Nah, itulah yang disebut dengan state of the art. Ya. Lalu kemudian saya lanjut kaitannya dengan apa yang disebut dengan novelty. Ya, boleh jadi adalah temuan, boleh jadi adalah perspektif, boleh jadi adalah sebuah akumulasi, atau bahkan dia juga adalah sintesis. Ya, dari sebuah informasi. Ya, oleh karenanya nanti juga kelanjutan dari perkuliahan ini sangat memungkinkan bagi kita untuk kemudian nanti ada beberapa video-video saya yang Anda boleh lihat langsung di video YouTube. Ya, Anda boleh komen, like di situ, sekaligus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dalam kesempatan yang pertama saya akan usahakan untuk melakukan itu. Jadi selama satu semester ini saya mengajak sama-sama kita belajar lagi terkait dengan dua hal tadi, state of the art, lalu kemudian yang kedua adalah novelty. Bagaimana caranya supaya kemudian kita bisa mendapatkan novelty atau mendapatkan state of the art? Kata kunci yang pertama adalah membaca. Anda sudah tahu semua itu. Kemudian yang kedua melakukan observasi, pengamatan, melihat. Ya, dengan panca indera kita. Ya, lapangannya boleh buku, lapangannya yang lain boleh alam semesta. Ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ya, sambil Anda lihat nanti YouTube-nya juga Prof. Agus dari ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Di situ Anda boleh lihat apa itu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta.
Ya, jadi di situ observasi. Lalu pada kesempatan yang ketiga, Anda harus berdiskusi, Anda banyak bertukar pikiran dengan orang, bertanya. Ya, dengan banyak bertanya itu Anda kemudian akan menemukan informasi-informasi yang terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan kita. Dari akumulasi ini, membaca, berdiskusi, lalu kemudian observasi itu akan menghasilkan sebuah paper, sebuah apa namanya, sebuah luaran, dan tentu kita akan mengundang Anda semua bagaimana yang memungkinkan bahwa Anda nanti akan mengkonversi tesis yang Anda miliki menjadi buku. Alhamdulillah wa syukrilillah, mahasiswa pasca sarjana kita di YAIN Sorong itu kemudian beberapa di antaranya, tentu tidak semua, tetapi beberapa di antaranya itu kemudian menuliskan dari tesisnya menjadi buku, dan ini baik Pak Dr. Sudirman maupun saya itu kemudian sama-sama senantiasa mendorong, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan itu. Jadi terakhir Bapak Ibu, bahwa ketika kita meneliti adalah sejatinya tadi memberikan knowledge advancement, kemajuan ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama adalah kita memberikan sumbangsi dan juga mengaknowledge, juga mengakui, merefer ataupun mensitasi karya-karya yang sebelumnya. Dan nanti ini boleh jadi adalah pengantar saja ataupun kuliah umum yang sangat umum sekali. Nanti secara detail akan segera kemudian saya kirimkan, saya sudah kirimkan ke Pak Dr. Sudirman itu tadi link OSF-nya, silahkan. Lalu kemudian pada saat yang sama adalah Anda boleh membaca kembali itu. Saya kira itu Pak Dr. Sudirman dari saya. Kalau ada nanti tambahan dari Pak Dr. Sudirman, silahkan dilanjut. Untuk sementara itu dari saya, mudah-mudahan nanti boleh menjadi apa namanya, tambahan awal bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita sangat memaklumi betapa Raja Ampat, betapa tanah Papua memiliki tantangan terkait jaringan. Tadi ada Ibu Ajirah itu sudah masuk, keluar lagi dan sebagainya. Oleh karena itu dengan izin kita semua saya merekam ini supaya nanti saya unggah ke YouTube, dan bagi yang tadi keluar atau tidak bisa mengikuti kelas dengan baik, tidak ada masalah, boleh melihat kembali YouTube-nya dan juga paparan-paparan saya. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan ini. Bapak Ibu berada di berbagai tempat di Raja Ampat, ada di Waisai, ada di Misol, namun kita bersyukur bahwa ada teknologi yang bisa menyatukan kita semua sehingga bisa tetap melakukan tatap muka. Demikian Pak Dr. Sudirman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.